Gara-gara satu pasien tidak jujur, 10 warga satu RT di Sukoharjo positif corona. Demikian judul sebuah artikel yang ditulis oleh solopost.com Senin 20 Juli 2020. 10 warga satu RT di wilayah Bekajah, Sukoharjo terkonfirmasi positif corona diduga tertular kakek yang meninggal seusai menengok cucunya di Surabaya. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan Sukoharjo mengatakan kasus corona di Bekajah berawal dari salah satu warga yang menengok cucunya ke Surabaya. Pulang dari Surabaya, warga lanjut usia yang positif corona tersebut mengalami gejala demam dan batuk. Kemudian dia memeriksakan diri ke rumah sakit. Tapi saat ke rumah sakit, si kakek tidak jujur kepada petugas kesehatan bahwa dia baru melakukan perjalanan ke Surabaya dan telah memberikan oleh-oleh berupa roti kepada keluarga lain di satu lingkungan rumahnya. Tak hanya itu, selama di rumah, kakek yang positif corona itu juga telah berinteraksi dengan banyak orang di lingkungan sekitarnya. Kakek itu bilang bahwa dirinya hanya masuk angin. Namun setelah dikerokin, dipijitin, dibikinin minum, dan lainnya, sakitnya ternyata tidak kunjung sembuh. Sakit yang dialami kakek tersebut kian parah. Si kakek mengalami demam tinggi dan sesak napas hingga dilarikan di rumah sakit. Selama di rumah sakit, si kakek sempat diuji swab, namun keburu meninggal dunia. Hasil swab menunjukkan kakek tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah itu gugus tugas melakukan tracing dengan siapa saja pasien pernah melakukan kontak. Dan dari 13 orang yang diambil swab, 10 orang hasilnya positif dan 3 negatif. Semua sudah terjadi. Dari 1 orang terpapar virus COVID-19, 10 orang di sekitar menjadi terdampak dan positif. Penyesalan pasti terjadi belakangan. Kita tidak bijaksana jika begitu saja menyalahkan si kakek, terlebih dia sudah tiada. Si kakek dan orang-orang di sekitar bukannya tidak jujur, namun mungkin tidak menduga, tidak mengira, atau sama sekali tidak tahu jika batuk dan demam yang menimpanya adalah akibat dari virus tersebut. Namun mungkinkah benar bahwa beliau sudah tidak jujur? Ataukah judul artikelnya yang dibuat-buat? Masakan seorang kakek tega dengan sengaja mencelakai orang-orang terkasih yang ada di sekitarnya? Terlepas dari benar tidaknya isi berita tersebut, kejujuran memang sangat dibutuhkan untuk membangun kehidupan bersama. Orang yang jujur itu tidak harus menunggu dirinya ditanya. Misalnya si jujur ketika menemukan dompet di jalan, maka si jujur tidak menunggu ada orang yang bertanya kepadanya, "Mana dompetku? Mana dompetku?" Namun si jujur akan berusaha menemukan si pemilik dompet. Sejarah kebohongan dalam berbagai level dan kasus bisa dilacak dalam sejarah kehidupan manusia hingga ribuan tahun lalu. Dalam era modern, dusta kerap dilakukan melalui media sosial dan sekarang semakin merajalela. Kebohongan besar pasti dimulai dari tipu-tipu kecil. Sebuah studi membuktikan bahwa otak dapat beradaptasi terhadap kebohongan yang kita ciptakan. Artinya, semakin kita sering berbohong, maka otak kita semakin lihai untuk menipu. Kini ada alat uji kebohongan, elektroensefalografi, yang bekerja merekam aktivitas kelistrikan
yang dihasilkan neuron otak. Dengan alat itu, seorang psikolog yang sudah terlatih bisa mengetahui dengan mudah seseorang sedang berbohong atau tidak. Kita tidak akan menggunakan alat itu untuk melihat apakah orang-orang yang masuk ke dalam gedung gereja telah berbohong atau tidak. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan pengetahuan bahwa ketidakjujuran dalam berbagai bentuk akan membawa celaka bagi dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Bertindaklah jujur mulai sekarang sebelum kebohongan semakin besar menghancurkan kita dan orang-orang di sekitar kita.